Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smasa First, kembali lagi bersama saya Nadine Mutia Eva Febi dalam Spotlight Talk, ruang inspiratif untuk ngobrol bareng orang-orang hebat. Dan Smasa First, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Habibul Fuadi SPD MSc, betul Pak? Iya, Assalamualaikum Bapak, waalaikumsalam. gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Anak saya ada Alhamdulillah sehat. Nadine ya. Iya Pak. Selamat datang di SMA Satu Si Junjung ya Pak. Mohon maaf ini jamuannya ala hadannya sudah dan sebagian bangunan sekolah kita juga sedang Proses revitalisasi. jadi sedikit berantakan. Iya, enggak apa-apa. Oke. Ini Pak untuk pertama nih Pak. Gimana first impression Bapak saat pertama kali berkunjung di SMA Satu Si Junjung nih Pak? Oke ya, Bapak ke sini baru sekali ini berkunjung ke SMA 1 Sijunjung ya. Iya Pak. Bapak sangat apresiasi, kan Bapak udah lama di dan udah banyak sekolah yang dikunjungi. Tuh melihat suasana sekolah itu bisa dilihat di jam-jam siang ini. Kalau jam pagi itu pasti dalam posisi ready. Ya kalau siang akan kelihatan itulah adanya. Dan saya nilai Bapak sangat berkesan dengan keramah tamahan warga sekolahnya, anak-anaknya luar biasa, ya lingkungannya asri. Dan ini tentunya bukan pekerjaan sehari dua hari, tapi ini merupakan pekerjaan yang sudah lama, berkelanjutan, dan menunjukkan suasana kejiwaan dan pikiran warga sekolah. Positif apa yang Bapak lihat dari apa yang Bapak saksikan. Luar biasa SMA 1 Sijunjung ya. Oke, berarti first impression-nya itu positif ya Bang. Semoga mungkin ke depannya SMA Dini Yujun dapat memberikan kenyamanan yang ya Pak. Kalau boleh kasih sedikit bocoran nih Pak. Agenda khusus Bapak atas kunjungan Bapak ke SMA ini ada Pak? Sebenarnya agenda utama Bapak yang hari ini bertemu ramah dengan seluruh jajaran kepala cabang dinas 5 ya. Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, ke Kota Sawalunto. Nah, alhamdulillah kegiatannya sudah selesai dan sekalian Bapak masih ada waktu, Bapak manfaatkan untuk berkunjung ke SMA 1 Sijunjung. Oke, jadi memang ada agenda khususnya untuk berkunjung Iya, dan melakukan sama-sama. iya, dengan Captain 5. Nah jadi semasa first tanggal 23 Agustus 2025 Bapak Habibul Fuadi ini dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Betul Bapak? Iya. Oke, dan meninggalkan sebelumnya jabatannya sebagai staf ahli di bidang hukum dan politik di pemerintah Kota Pak. Politik. Jadi saat pertama kali itu dilantik gimana perasaan Bapak? Ya, dimanapun kita, Bapak kan sudah beberapa kali pindah penugasan. Setiap kita dilantik di tempat yang baru, ini tentu ada sebuah tantangan yang harus kita tempuh dan tentunya kita harus menunjukkan bahwa kita bisa menjalani tantangan tersebut. Apalagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ini dinas yang cukup besar dari sisi jumlah orangnya, jumlah sekolahnya, jumlah duit yang dikelola anggarannya. Nah, dan semuanya ini harus dikoordinasikan sebaik-baiknya sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal tentu. Oke, baik. Setelah Nadine melakukan riset dan baca dari informasi masih tanggal 2 Pak, berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, ini ada beberapa program kerja yang menjadi prioritas yang Bapak belum nama Pak. Iya. Boleh dibacakan Pak? Apa?
Oh ya, yang pertama itu pemerataan layanan pendidikan. Yang kedua, revitalisasi fasilitas sekolah. Yang ketiga, peningkatan kualitas tenaga pendidik. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk transmisi pembelajaran. Dan yang terakhir itu penguatan SMK swasta. Jadi, boleh dijelaskan nggak Pak sedikit tentang program kerja tersebut? Jadi intinya ya, pendidikan itu kan melayani masyarakat usia sekolah. Ya, untuk bisa memberikan pelayanan itu harus ada ketersediaan di mana mereka sekolah. Yang kedua, itu namanya keterjangkauan ya. Yang kedua, sekolah yang mau mereka masuki itu jauh atau tidak dari tempat domisilinya. Nah, karena masyarakat ini menyebar, maka berarti sekolah itu juga harus berada di posisi di mana masyarakat itu berada. Itu pemerataan. Yang ketiga itu bicara tentang pendidikan yang bagaimana yang harus kita lakukan. Itu bicara tentang kualitas, ya, bahwa pendidikan kita itu mampu membentuk siswa yang memenuhi cita-cita sistem pendidikan nasional itu. Ya, berilmu pengetahuan, berkarakter, mampu bersaing dengan masyarakat global, memiliki jiwa wirausaha dan wawasan kebangsaan. Dan ini semua sangat didukung oleh guru. Ya, guru pihak yang bertanggung jawab dalam mengeksekusi atau melaksanakan program-program pendidikan itu. Kita ini kan kalau provinsi itu ada SMA, ada SMK. Kalau SMA itu fokus ke perguruan tinggi, bagaimana menyiapkan anak-anak lulusan SMA kita bisa masuk perguruan tinggi yang sesuai dengan cita-citanya. Bagi yang SMK, bagaimana mereka bersaing di dunia kerja. Makanya SMK negeri ataupun swasta harus kita dorong supaya lulusannya itu memang memiliki kualifikasi atau kompetensi untuk mampu diterima di dunia kerja. Jadi target kita dua itu. Lulusan SMA masuk perguruan tinggi, lulusan SMK masuk dunia kerja. Gitu kira-kira. Oke. Berarti untuk tujuannya itu penting untuk pemerataan pendidikan deh. Ya, Yang tiga, meningkatkan kualitas karena emang tenaga pendidik ini dia sumber gitu, sumber dari majunya anak-anak. pendidik. Dalam kemanfaatan teknologi untuk teknologi pembelajaran ini bagaimana? Iya, jadi di era sekarang kemajuan teknologi itu harus kita manfaatkan. Karena kalau tidak memanfaatkan teknologi, kita akan tinggalan. Kalau masih belajar kayak dulu juga, wah, orang sudah omong internet, sudah menggunakan berbagai platform, bahkan kan papan tulis dulu sudah diganti dengan smartboard ya, berbasis digital. Semua ini kan sebagai alat untuk mempercepat bagaimana proses pembelajaran itu bisa tepat sasaran. Karena teknologi ini hari ini tidak bisa jika hindarkan. Apapun itu, teknologi ini kan punya sisi dua. Bisa bermanfaat untuk hal-hal yang positif, tapi bisa juga digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang negatif. Maka digitalisasi pendidikan ini melatih, mendorong supaya anak-anak kita itu menggunakan teknologi ini secara bijak kepada hal-hal yang positif. Karena inilah yang akan membantu kehidupan anak-anak kita. Tapi kalau yang negatif akan merusak masa depan anak-anak kita. Kira begitu, Nak? Tapi mohon maaf ya Pak, mungkin beberapa siswa itu sadar akan pemanfaatan teknologi. Tapi terkadang ada siswa yang mungkin berpikir bahwa teknologi sekolah ini berpengaruh untuk kehidupan dia, jadi dia lebih nyaman untuk menggunakan teknologi dan akhirnya dia
bisa dibilang terlalu lebih gitu pada mengolah teknologi. Itu ya debat penanggulangan. Jadi bahasanya itu, teknologi ini adalah tools, alat untuk kehidupan. Namanya alat itu ibarat pisau. Pisau kita asal tajam-tajam, ada yang bisa digunakan untuk memotong memotong tumbuh-tumbuhan, misalnya membersihkan halaman, membersihkan kebun hutan untuk dijadikan kebun sawah. Kan positif. Pisau juga digunakan untuk motong misalnya bahan makanan yang dibutuhkan. Atau bisa digunakan oleh orang yang salah guna. Digunakan untuk kejahatan juga. Nah, makanya yang kita siapkan itu dua kalau teknologi ini. Pertama, karakter. Bagaimana dia mampu memutuskan perbuatannya itu baik atau buruk. Gitu ya. Yang kedua, bicara mempersiapkan anak-anak kita itu dengan penguasaannya kepada teknologinya itu sendiri. Dua ini harus sejalan. Kalau mereka hanya dibekali dengan penguasaan teknik teknologinya saja, maka dia akan memanfaatkan teknologi itu tanpa dikontrol dengan nilai-nilai. Dengan panduan mana baik, mana buruk. Tapi kalau dia dibekali dengan karakter, maka dia akan mampu memilih, oh ini salah, oh ini tidak boleh saya lakukan, oh ini yang baik harus saya lakukan. Contohnya gini nih, ada teman-teman kita mungkin keasikan main game sampai malam. Nah ini terlambat tidur. Kalau sudah terlambat tidur jadi terlambat bangun. Nah, tapi kalau kita bijak menggunakan teknologi, untuk apa kita misalnya menggunakan HP ini? Untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sampai jam berapa? Stop. Saya saatnya ada waktu yang lain untuk tidur. Jam ini saya harus makan. Jam ini saya harus sholat beribadah. Nah, artinya teknologi itu mendukung aktivitas kehidupannya yang positif. Tapi kalau kita dikendalikan oleh keinginan yang tidak terkontrol, orang bisa habis berhari-hari hanya untuk nonton, bisa berhabis hari-hari hanya untuk game, sehingga meninggalkan kegiatan-kegiatan yang semestinya harus mereka lakukan setiap hari. Mungkin nggak mandi-mandi karena keasikannya begitu ya, macam-macam. Nah, ini yang harus kita bekali. Itulah yang disebut dengan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Gitu ya. Ya. Pak, jadi memanfaatkan teknologi yang itu tuh dengan membentuk karakter dan benar kontrol dalam pemanfaatannya. Dan itu pasti juga dapat bersumber dari tenaga pendidik juga, Pak. Iya. Di baik Pak. Saat ini di SMA 1 Sijunjung ya Pak, sudah berjalan program MBG ya Pak. MBG ya. Kurang lebih 4 bulan ya. Iya. Nah, dan kalau jadi boleh tahu nih Pak, apa hubungannya dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat dengan MBG. program MBG? Jadi MBG ini sebenarnya bagian dari program nasional untuk membangun ketahanan bangsa. Kalau MBG bicara tentang bagaimana membangun gizinya, membangun tubuh yang sehat, ya dengan makan bergizi. Kalau pendidikan itu mengisinya lebih lengkap. Yang diisi adalah otaknya dalam bentuk ilmu pengetahuan, yang diisi adalah hatinya dalam bentuk pembinaan karakter, yang diisi juga keterampilannya dalam berbagai latihan. Nah, kesehatan atau tubuh yang sehat itu harus disupport dengan makanan yang bergizi. Makanya program bergizi gratis ini, makan bergizi gratis ini sebenarnya bagian dari program pendidikan itu secara keseluruhan. Nah, cuman karena ini harus ada yang mengurusnya secara spesifik, maka tugas kita hanya bagian mendidiknya.
bagian yang menyediakan makanan bergizinya itu kan ada bagian sendiri, ada kantornya, ada lembaganya. Tapi yang menerima manfaat itu adalah kita, para anak-anak siswa kita di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi kita harus support dan ini sangat bermanfaat. Maka seharusnya ini yang harus disambut dengan positif. Kalau sekarang mungkin proteinnya 1, mudah-mudahan ke depan proteinnya jadi 2, itu misalnya kan, sehingga anak-anak Indonesia ini jadi sehat semua. Begitu. Kalau sudah sehat belajarnya jadi semangat. Oke. Iya. Mungkin Dinas Pendidikan ini berarti berperan dalam mengatur pendidikan. Iya, mensupport program MBG ini kita support juga. Ya. Iya. Jadi kalau boleh nih Pak diminta kami depannya nih mengenai program LBG nih Pak, sudah dapat kita saksikan di artikel. Banyak mungkin masalahnya dari itu bagaimana tanggapannya? Salah keracunan. Iya. Jadi sebenarnya ya manajemen atau lembaga yang mengelola dapur-dapur MBG ini kan sudah ada standarnya. Mulai dari standar mutu bahan baku, standar mutu dapurnya, peralatannya, standar operasi mulai dari proses masaknya, packingnya, sampai sampai ke sekolah. Semuanya itu sudah ada. Sudah ada prosedur tetap ya. Nah, cuman dalam praktiknya ada dapur-dapur ini yang mungkin abai. Misalnya, mencuci itu harus dengan air mengalir supaya bakteri kuman itu tidak menetap di wadah-wadah yang kita pakai itu. Harus air mengalir, harus air bersih, ya. Apalagi untuk masak itu harus air yang sudah tersterilisasi. Nah, begitu ya. Bahan bakunya tidak boleh bahan yang sudah kadaluarsa. Telur misalnya nggak boleh yang sudah kadaluarsa. Ikan, ayam, sayur itu harus fresh semua. Nah, ini yang harus diawasi supaya makanan bergizi yang dihidangkan ke anak-anak kita di sekolah-sekolah kita itu betul-betul makanan yang sehat, bergizi, dan halal. Nah, ini dia. Nah, kalau 3 unsur ini sudah terpenuhi, maka tidak ada lagi yang akan keracunan itu. Jadi yang keracunan itu tuh karena ada pihak penyelenggara dapur MBG ini yang belum disiplin dalam menerapkan standar prosedur dalam pengelolaan MBD. Nah, kita berharap ini ke depan tidak terjadi lagi karena pengawasannya sekarang sudah semakin ketat. Iya. Tidak terjadi lagi. Iya, ya. Kita berpandangan positif. Yang masih belum disiplin itu harus didisiplinkan. Program LBG ini menjadi bermanfaat ya Pak. Iya, iya. Memang bermanfaat, ya. Oke Bapak, jadi sekarang di SMA Tunjungan ini sudah diterapkan 7 kebiasaan Hebat. anak hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah ya? Sudah. Oke, bagus. Gimana tanggapan Bapak tentang program ini? Ini adalah program unggulan kita. Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sudah meluncurkan ini. Kita di jajaran Provinsi Sumatera Barat sangat support dan harus memastikan program ini jalan di seluruh sekolah kita. Karena ini adalah pembiasaan perilaku positif yang mudah-mudahan dapat dipertahankan dan dijadikan prototipe model begitulah seharusnya anak-anak di Indonesia ini. Coba, mulai dari bangun pagi, beribadah, apalagi nak, olahraga, makan bergizi, bersosialisasi dengan masyarakat, ya. 5 baru. Apa yang 2 lagi? Coba, ingat enggak? Belajar dengan baik dan tidur cepat. Orang bisa disiplin saja tidur cepat dan bangun cepat ini sudah luar biasa ini. Kan ada orang cenderung tidur lambat, bangun lambat. Nah, coba kalau tidur lambat,
siklus tubuh kita ini kan ada waktu-waktunya untuk istirahat. Di malam hari itu jam 10, berdasarkan ilmu biologinya itu ilmu kesehatan ada saatnya pemulihan sel-sel darah. Makanya bangun lebih cepat itu lebih sehat. Itu kajian kesehatan dan kajian agama juga. Kalau kita agama Islam makanya dianjurkan tidur cepat, bangun cepat. Biar bisa sholat tahajud, biar bisa sholat sunnah, itu guna. Belum lagi sholat subuh, termasuk makan gratis. Jadi 7 kebiasaan ini akan mendidik, membiasakan anak-anak kita untuk menjadi orang hebat nanti. Itu tujuan dari program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik. Tapi jika ada yang tidak melakukan kebiasaan terus ini apa, Pak? Ya, namanya pendidikan harus dilatih. Kan ada guru wali. Guru wali ini tugasnya memastikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi bisa dilaksanakan oleh semua anak kita. Dan tentu butuh dukungan orang tua dan masyarakat. Dalam bangunin di rumah siapa? Tentu sama orang tuanya. Orang tuanya harus bangun. Oh, berarti bapak dan ibunya harus bangun cepat pula. Nah, ini ada dampak turunan namanya. Bukan saja untuk si anak, tapi juga untuk orang tua. Juga untuk saudara-saudaranya. Gitu. Gitu. Bagi yang kita masih bisa melakukan itu butuh dukungan. Butuh dukungan dari orang tuanya. Bapak ada mau kasih pesan ya Pak untuk siswa-siswa di khususnya di SMA 1 Si Junjung. dan harapannya Iya. ke depannya gimana SMA tadi? Bapak sangat optimis SMA 1 Si Junjung ini siswanya akan menjadi anak-anak yang hebat. Tentunya kalau mereka memang sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan ketika kita sudah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka insya Allah cita-cita Anda semua untuk masuk ke perguruan tinggi yang sudah dipilih itu sesuatu yang ringan. Karena kita sudah terbiasa untuk berlaku disiplin, melakukan perilaku-perilaku harian yang positif, termasuk belajar, rajin, semuanya itu adalah modal untuk melanjutkan pendidikan dan sampai nanti melanjutkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Sukses untuk anak-anakku semua, SMA 1 Si Junjung. Kalian hebat, kalian bisa. Saya kira itu ya. Oke. Terima kasih atas pesannya. Iya. Semoga semasa first bisa menerapkan apa yang ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dan tentunya menjadi inspirasi. Mungkin sekian saja Bapak. Makasih. Terima kasih atas telah meluangkan waktunya Bapak. Semoga Bapak selalu sukses, sehat selalu, dan selamat sampai perjalanan kembali. Terima kasih. Sukses ya anak-anak semua ya. Ya. Oke. Baik Filsafers, mungkin sekian untuk segmen kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton podcast Spotlight Talk pada hari ini. Saya Nadine Mutia Febi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.